Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Andi Putra dengan NIM 3202116080. Ingin memberikan laporan saya dari penerapan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Yang pertama adalah latar belakang teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government, membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Ada 3 penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak yang lainnya, yaitu yang pertama, G2C, Government to Citizen, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Layanan G2C ini antara lain sistem pajak online, informasi lowongan pekerjaan, pengurusan jaminan sosial, serta dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, paspor, dan sebagainya. Yang kedua, G2B, Government to Business, hubungan antara pemerintahan dengan pengusaha. Layanan e-government G2B tersedia berbagai layanan dan informasi yang dibutuhkan kalangan untuk berinteraksi dengan pemerintah, misalnya kegiatan penjualan produk dan jasa pemerintah melalui aplikasi procurement online, pembayaran pajak perseroan, serta pengurusan izin usaha secara online. Yang ketiga, G2G, Government to Government, hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Layanan pertukaran informasi atau data secara online antara sesama institusi pemerintahan dalam suatu daerah melalui basis data yang saling terintegrasi. Layanan yang dilakukan adalah layanan ekspor dan impor data, informasi kependudukan, tenaga kerja, dan informasi masyarakat miskin dan sebagainya. Yang kedua, ada tujuan dari dibangunnya e-government adalah meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah agar interaksi masyarakat meningkat, transparansi pemerintah, dan memperbanyak akses informasi publik, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat, kanal baru pada masyarakat, mengurangi waktu, uang, sumber daya lain baik di sisi pemerintah maupun pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan. Yang ketiga, manfaat dan dampak. Dampak pertama, dampak positif. Tidak perlu lagi untuk harus pergi ke kantor pemerintah untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kedua, pelayanan dapat dilakukan secara 24 jam. Yang ketiga, memperoleh informasi tentang kebijakan oleh pemerintah dengan lebih praktis dan lebih cepat. Ini juga mempermudah pemerintah dalam memberitahukan adanya informasi dan kebijakan baru. Dampak yang kedua, dampak negatif. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cybercrime. Yang kedua, biaya. Walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan IT lebih minimalisir biaya, tetapi dalam penyusunan infrastrukturnya membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, jangkauan akses harus diakui tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudah. Misalnya mereka yang berada di pedalaman akan sulit untuk mengakses internet. Yang keempat, ada software dan hardware yang terlibat. Hardware, komputer yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, apakah yang akan memakai mikrokomputer, mini komputer, atau mainframe. Hal ini sangat tergantung dari jumlah data yang akan diolah, sistem jaringan yang akan digunakan. Untuk berkomunikasi, komputer perlu ditentukan apakah cukup dengan local area network, wide area network, atau gabungan keduanya. Software, untuk menentukan sistem operasi yang digunakan, perlu diperhatikan bahwa sistem tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Bisa berbasis open source seperti Linux dan Solaris, atau closed source seperti proprietary.
Yang kelima, sisi keamanan. Terdapat beberapa risiko atau kerawanan di dalam government, di dalam e-government. Di antaranya yakni risiko kecurangan, kesalahan, keterlambatan, interupsi layanan, dan safety critical system. Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam membangun keamanan sistem informasi dalam e-government. Yang pertama, confidently dan privacy. Hal ini diperlukan untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Untuk meningkatkan jaminan privasi dapat menggunakan kriptografi dan steganografi. Yang kedua, interoperability, di mana dalam aspek ini informasi maupun sistem tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Yang ketiga, availability. Ketiga, dibutuhkan pengguna yang berhak akan selalu dapat mengakses informasi dan aset yang diberikan. Yang keempat, autentikasi, dan yang kelima, akses control. Yang keenam, pandangan. Saya akan terus mengembangkan e-government karena banyak hal positif yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia sehingga lebih efisien dan lebih praktis dalam mengurus urusan surat menyurat atau bernegara di Indonesia, dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih melek dalam berbagai bidang. Hanya saja peran pemerintah sangat penting dalam menunjang program ini. Keikutsertaan pemerintah dalam program ini dapat memudahkan pengembangan lebih lanjut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.